Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Aji di channel History Horror yang akan menemani teman-teman semua dengan cerita horor dan mistis. Semoga cerita ini bisa menghibur. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam Api Asmara. Cerita ini ditulis oleh Rohim Ibrahim. Bagi teman-teman yang ingin membaca kisah aslinya, bisa kunjungi link yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di sebuah kedai, Barja tembatkan kudanya, lalu berjalan menuju kedai dan langsung memesan makanan karena memang perutnya sudah sangat lapar. Tak lama si pelayan muncul dengan membawakan pesanannya. Ia pun melahapnya dengan rakus hingga tak disisakan sedikit pun. Sambil istirahat menunggu makanannya di perutnya turun, Barja sandarkan punggungnya di kursi sambil pikirannya menyelidik perihal istrinya. Sepulang dari tempat Nyi Ratmi, Baron dan Codet mampir terlebih dahulu di sebuah kedai yang mana Barja tengah istirahat di situ. Pelayanan Nyi Ratmi memang luar biasa, servisnya sangat memuaskan. Bahkan aku sampai kewalahan, kata Codet. Pantas tempatnya selalu ramai pengunjung, servisnya memang memuaskan, hahaha, kata Baron menimpali. Tak masalah 1-2 minggu ini puasa, yang penting 2 hari ini kita sudah berpuas diri, hahaha, kata Baron. Betul, jawab Codet sambil mengunyah makanannya. Sebenarnya aku masih ingin menikmati tubuh Kinarsi yang aduhai, tapi sayang wanita jalang itu malah menjualnya, kata Baron. Suama, jawab Codet dengan mulut penuh makanan. Mendengar nama istrinya disebut, Barja langsung terperanjat lalu menoleh ke sumber suara. Dilihatnya 2 bangsat yang menculik istrinya. Seketika amarahnya meluap. Kemudian ia beranjak dari kursi dan menendang kursi tersebut ke arah 2 bangsat yang tengah asik menyantap makanan. Kursi melesat menuju sasaran. Baron dan Codet kaget melihat kursi melesat ke arahnya. Lantas keduanya langsung menendang bawah meja. Seketika meja tersebut meluncur menghalau terjangan kursi. Bruak! Kursi dan meja saling beradu dan hancur berantakan. Belum semua pecahan kursi dan meja menyentuh lantai, Barja sudah menerjang yang menjadi sasaran Baron yang memang lebih dekat ketimbang Codet. Pukulannya meleset mengarah kepala. Baron yang masih duduk mendorong kursi dengan punggungnya ke belakang seraya kakinya menerjang perut Barja. Pukulannya meleset, Barja langsung menarik tangannya menangkis terjangan kaki Baron lalu jungkir balik ke belakang. Melihat Barja menyerang, nyali Baron menjadi ciut. Ia coba melarikan diri, berlari menuju kuda dan langsung tepat menaiki kuda. Bokong baru saja menempel di punggung kuda. Tiba-tiba sebuah kursi melesat menghantam kepala kuda. Bruak! Seketika kepala kuda itu remuk dan tubuhnya langsung ambruk. Sementara Baron langsung melompat lari tak biasa. Mau tak mau mengadu nyawa walau harus berkubang darah sekalang dana. Baron langsung mengeluarkan golok sambil melompat. Ia babatkan goloknya dengan cepat menerjang tubuh Barja yang diserang dengan lincahnya, mengelak dan menangkis seluruh serangan. Babatan golok hanya mengenai ruang kosong.
Di lain kejap, melihat kawanan seperjuangannya tengah bertarung mati-matian, ia pun mengurungkan niatnya. Kuda kembali ditambahkan dan langsung melesat membantu Baron. Gada berduri di tangannya dihantamkan ke tubuh Barja. Diserang dua orang sekaligus, Barja kewalahan juga dan bret, baju di bagian perutnya sobek. Kulit perutnya beset walaupun tipis tapi terasa perih. Tak mau berlaku ayal, lantas ia keluarkan jurus-jurus andalannya. Keris pusaka ia keluarkan. Seketika cahaya biru terang memancar dari keris dengan dialiri tenaga dalam. Melihat Barja mengeluarkan keris pusaka, Baron tak mau gegabah. Ia pun mengeluarkan sebuah keris. Seketika cahaya merah memancar dari keris tersebut. Sementara Codet merapal sebuah mantra sambil memutar gadanya di atas kepala. Seketika angin membuntal di atas kepalanya yang semakin lama buntalan angin menjadi hitam. Dibarengi bendakan dan hentakan keras ketiganya masuk kalangan pertempuran. Gulungan angin hitam bergemuruh dahsyat, disalingi kilatan cahaya biru dan merah membuntal menjadi satu. Sesekali terdengar dentuman dari senjata pusaka yang beradu kuat. Beberapa jurus telah lewat dan pada akhirnya harus ada yang menang dan kalah. Barja terkena hantaman gada di tangan kirinya. Sementara Baron tertusuk keris di bahunya. Yang lebih parah, Codet tenggorokannya terkena pukulan Barja. Lehernya yang remuk membuat ia sekarat dan akhirnya tewas. Tubuhnya ambruk di tanah. Barja masih memegangi tangannya yang sakit. Sambil mengatur nafas, ia kerahkan tenaga dalam Hul berpusat di kerisnya. Seketika cahaya biru menyilaukan memancar dan kembali menyerang. Baron yang mendapat serangan mendadak tidak bisa berbuat banyak akibat cedera di bahunya. Ia hanya bisa menangkis dan terang. Dua keris beradu dan kerisnya patah. Sementara keris Barja terus meluncur menusuk dadanya. Tak ayal, ia kelojotan sekarat. Melihat lawannya sekarat, Barja langsung menanyakan istrinya. Baron yang sekarat hanya mengatakan "Ni Ratmi" dengan sangat lirih, bahkan ucapannya tidak terdengar dengan jelas. Dan pada akhirnya Baron melepaskan nyawanya. Mendapat petunjuk, Barja langsung bergegas pergi. Tapi sebelumnya, ia memberikan beberapa koin kepada pemilik kedai sekalian menanyakan perihal orang yang Baron sebutkan yang dimaksud Nyi Ratmi. Lantas, sang pemilik kedai menunjuk kemana Barja harus pergi. Bersambung. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Karena dendam api asmara akan selalu membuat Anda penasaran dengan kisah kelanjutannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.